Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dua macam makhluk hidup, yaitu makhluk yang bisa dilihat dan tidak bisa dilihat. Contoh makhluk yang bisa dilihat yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara yang tidak bisa dilihat adalah makhluk gaib, antaranya malaikat, jin, dan setan. 1. Iman kepada malaikat termasuk kepercayaan dalam Islam. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintah olehnya. Sifat dan perilaku malaikat adalah: 1. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat dapat berwujud. Ketiga, tidak dapat makan dan minum. Keempat, tidak berjenis kelamin. Dan yang kelima, tidak pernah letih beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, senang terhadap zikir. Dan yang ketujuh, mendoakan hamba yang menunggu salat berjamaah. 2. Tugas malaikat: Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rezeki, Israfil mencabut nyawa, Munkar menanyakan mayat di dalam kubur, Nakir menanyakan mayat di dalam kubur, Rokib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Ridwan menjaga pintu surga, dan Malik menjaga pintu neraka. 3. Hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Apakah benar-benar tidak ada yang melihat dan mengawasi kita? Tidak. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat-malaikatnya memastikan kita tidak pernah sendiri. Kita selalu bersamanya, dan dua malaikat ditugaskan untuk mengawal dan mengawasi kita. Yang selalu mengawal dan mengawasi kita adalah malaikat Raqib dan malaikat Atid. 4. Hikmah beriman kepada malaikat: 1. Mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku. Ketiga, tetap optimis dalam berusaha. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki melalui malaikat dan tugasnya. Dan yang kelima, mendorong peningkatan amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. 5. Perilaku menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dengan dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. 1. Selalu memohon hidayah kepadanya dan bersyukur. Ini merupakan cerminan malaikat Jibril. Berusaha secara maksimal dan bertawakal. Ini merupakan cerminan malaikat Mikail. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dalam musibah di dunia maupun di akhirat. Ini cerminan dari malaikat Israfil. Berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan berdoa agar terhindar dari sakaratul maut. Ini cerminan dari malaikat Israel. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilepaskan di alam kubur dan diringankan dari siksaan kubur. Ini cerminan kepada malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Mewujudkan niat dan perbuatan. Ini cerminan kepada malaikat Raqib. Menjauhi niat buruk, perbuatan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Ini cerminan dari malaikat Atid. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masuk surga dengan aman. Ini cerminan dari malaikat Ridwan. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari siksaan api neraka. Ini mencerminkan dari malaikat Malik. Demikian yang saya sampaikan. Maaf kalau ada yang salah yang saya ucapkan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.